Om Swastiastu, untuk rekan-rekan dan Prof, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir kegiatan KKN Mandiri berbasis daring dengan judul saya yaitu Edukasi Plan Aktif atau Plantif sebagai sarana aktivitas positif bagi kesehatan mental di Desa Adat Tuban. Nama saya Francisca Sembung, NIM 18130414, Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kita lanjut mengenai pengenalan program. Sebelumnya, plantif itu merupakan kepanjangan dari plan aktif yang berasal dari kata plant, artinya tumbuhan, dan aktif diartikan sebagai aktif memelihara tanaman. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan yang berkaitan dengan tanaman. Dan dapat disimpulkan bahwa plan aktif itu adalah program pelatihan yang melakukan kegiatan aktif positif seperti menanam dan merawat tanaman yang fungsinya untuk menjaga kesehatan mental. Agenda kegiatan yang pertama yaitu 6 Juli sampai 12 Juli, pembuatan grup dan pengenalan awal program. Yang kedua 13 Juli sampai 17 Juli itu adalah memberikan masyarakat untuk mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga yaitu 18 Juli sampai 3 Agustus melaksanaan program. Yang terakhir adalah 4 sampai 5 Agustus adalah tahap evaluasi. Kita lanjut ke pembuatan grup dan pengenalan awal program. Pembuatan grup dan pengenalan awal program ini dilakukan selama 6 hari, di mana dilakukan pada 6 Juli sampai dengan 12 Juli. Beberapa pemberian materi dilakukan seperti pemberian pengenalan pelaksanaan program plan aktif, pemberian buku panduan, pemberian video dan PowerPoint, serta melakukan diskusi. Diskusi ini bisa dilakukan baik di WhatsApp, grup, ataupun Google Meet dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memahami isi dari kegiatan program. Beberapa materi juga diberikan dengan mengirimkan link atau tautan ke Google Drive. Link tautan Google Drive maksud saya ke grup WhatsApp. Ini merupakan gambar materi pengenalan dari kegiatan program. Ini dari buku panduan dan ini merupakan salah satu PowerPoint. Kita lanjut ke menyiapkan keperluan program bagi masyarakat sasaran. Jadi persiapan keperluan program dilakukan selama 5 hari dari 13 Juli sampai 17 Juli dan pada akhir persiapan saya meminta tolong untuk masyarakat sasaran untuk melakukan dokumentasi dan dikirim melalui grup WhatsApp. Dan beberapa yang saya tekankan, informasi yang saya tekankan kepada masyarakat sasaran adalah masyarakat sasaran minimal mengambil 2 jenis bibit yang akan ditanam dan tidak ada ketentuan untuk jumlah pembuatan dari pupuknya sendiri, jadi bebas. Jadi di sini ada dokumentasi dari masyarakat sasaran itu sendiri. Ini ada kacang merah, ini bahannya ada kacang merah, bawang putih dan bawang merah, dan alatnya itu lidi. Lanjut. Kegiatan program ini saya bagi menjadi 3, yaitu minggu pertama dimulai dari 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2020. Kegiatan kedua saya mulai dari 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2020 dan yang terakhir 1 sampai dengan 3 Agustus 2020. Minggu ke-1. Jadi di minggu ke-1 ini di setiap minggu saya melakukan diskusi gitu atau melakukan sharing apa yang sudah dirasakan selama 1 minggu sudah melakukan program ini, seperti itu. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah perasaan yang mulai memudar mengenai COVID-19, seperti itu. Karena masyarakat sasaran mengatakan bahwa fokusnya dulu yang hanya terfokus kepada COVID-19, rasa tertekan, kecemasan seperti itu sudah mulai memudar karena fokusnya sudah difokuskan pada tanaman itu sendiri sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu tanaman plantif itu sendiri adalah untuk menjaga kesehatan mental yang dimana tanaman dijadikan sebagai sarana. Selain itu masyarakat sasaran juga mengatakan bahwa melakukan program ini adalah juga merupakan cara untuk membuang kegiatan negatif seperti hanya bermain gadget hanya saja, seperti itu salah satu kegiatan negatifnya, dan menggantinya dengan kegiatan yang positif. Jadi akhir kata diskusi masyarakat sasaran mengatakan bahwa kegiatan ini harus banyak dilakukan. Gambar ini merupakan dokumentasi dari masyarakat sasaran
ini adalah bawang yang ditaruh di air yang berfungsi untuk merangsang tumbuhnya akar, dan yang B ini adalah yang dipindahkan ke media tanah. Kita lanjut ke minggu kedua, juga sama, saya melakukan diskusi apakah ada perubahan, dan jawaban dari masyarakat sasaran itu sendiri adalah hampir sama seperti sebelumnya, adalah perasaan yang daunnya stres, tertekan, itu mulai menggoda, serta merasakan bahwa mempunyai ilmu lebih mengenai menanam, membuat pupuk, seperti itu, dan mereka sangat terbantu mengenai ilmu tersebut. Di akhir pembicaraan, masyarakat sasaran juga mengatakan bahwa akan melakukan program ini walaupun program ini sudah selesai. Berikut ini adalah gambar dari kondisi kacang merah sebelum mengeluarkan batang daun, dan ini yang B yang sudah mengeluarkan kacang dan daun selama 2 minggu. Kita lanjut ke minggu yang ketiga, yaitu sama juga, jika sudah dilakukan diskusi selama 1 minggu, saya melakukan sharing di grup WhatsApp, menanyakan apakah ada perubahan. Sama juga diberikan respon bahwa perubahan yang paling dirasakan banyak adalah berkurangnya rasa tertekan, serta bertambahnya kecintaan mengenai tumbuhan, dan banyaknya pengalaman baik segi menanam, membuat pupuk, serta merawat tanaman. Masyarakat sasaran juga mengatakan bahwa dengan kegiatan ini dia juga melakukan penanaman dengan jenis tanaman jenis lain. Di akhir kata dapat dikatakan bahwa kegiatan ini dapat mempengaruhi dari kesehatan mental dari masyarakat sasaran ini. Jadi masyarakat sasaran ini pada minggu ketiga sudah sangat merasakan apa dampak dari perubahan melakukan program ini, dapat dikatakan seperti itu. Dan berikut ini merupakan gambar dari dokumentasi program. Ini kacang merah, ini bawang putih yang sudah bertunas dan sudah mengeluarkan daun. Kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi dilakukan pada 4 Agustus 2020 yang dimulai dari pukul 9:30 pagi. Pukul Wita diberikan dalam bentuk Google Form yang berisikan 7 pertanyaan, di mana 7 pertanyaan ini 1-6 itu berisikan option, dan jawabannya itu ya atau tidak, dan 1 soal itu merupakan isian singkat. Yang pertama, apakah program yang dijalankan menyenangkan? Selama menjalankan kegiatan, apakah Anda mengalami perubahan perasaan? Apakah program ini menurut Anda mudah dilakukan? Apakah kegiatan ini efektif jika digunakan dalam menjaga kesehatan mental? Dan apakah kegiatan program ini menurut Anda bermanfaat? Apakah menurut Anda program preventif ini dapat menjaga kesehatan mental? Dan berikut ini esainya atau isi singkatnya, sampaikan saran Anda untuk kegiatan program preventif yang sudah dijalankan. Nah, untuk evaluasinya sendiri, persentase jawabannya, ini persentase jawaban dari Google Form, dari pengisian Google Form yang dilakukan dalam masyarakat sasaran, dapat dikatakan bahwa soal 1-6 seluruh masyarakat sasaran menjawab iya, sehingga mendapatkan persentase 100% di setiap jawabannya. Jadi di setiap soal masyarakat sasaran menjawab iya, 1-6 menjawab iya, jadi mendapatkan persentase 100% di setiap soalnya. Pada soal isian didapati bahwa banyak masyarakat menjawab tanaman harus variatif atau homogen. Jadi mereka meminta bahwa tidak hanya itu tanaman saja yang harus ditanam, dan dilakukan juga banyak variasi seperti itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari sini bahwa preventif itu dapat menjaga kesehatan mental, seperti itu dari Google Form dan dari beberapa diskusi yang sudah dilakukan per minggunya. Berikut ini lampiran dari dokumentasi minggu pertama. Berikut ini dari minggu kedua. Berikut ini minggu ketiga. Jadi terima kasih telah melihat presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kata ataupun ucapan yang saya ucapkan salah. Saya ucapkan suksema dan Santi Om.